Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bapak dan Ibu sidang salat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghiburkan kita di rumahnya yang mulia ini. Dari sekian banyak waktu dan kesibukan kita, mudah-mudahan waktu antara maghrib dengan isya ini adalah sebagai shelter tempat kita beristirahat sejenak untuk mentadaburi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang yang mengkufurinya, maka di saat itulah kita mengetahui bahwasanya nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita itu adalah nikmat Islam. Karena kita sekarang berada di penghujung, kata orang, kita berada di akhir zaman, di masa fitnah-fitnah itu merajalela. Bahkan ada orang yang di malam harinya dalam keadaan mukmin, kemudian di pagi harinya dia dalam keadaan kafir. Dan ada orang di pagi harinya dalam keadaan kafir dan di sore harinya dia dalam keadaan mukmin. Begitu dahsyatnya fitnah, dan itu arahnya, waktunya sedang menuju ke sana semua, dan dia datang secara bergelombang. Mungkin kita melihat fitnah yang kemarin cukup luar biasa, tetapi dia akan datang lagi nanti. Datang lagi dengan fitnah yang lebih besar, dan dia datang secara bergelombang. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di dalam agamanya ini, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita doa yang selalu kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ketahuilah Bapak dan Ibu, setiap perkara yang Allah ambil di dalam diri kita, di dalam urusan dunia ini, setiap perkara yang Allah ambil dalam diri kita di urusan dunia ini, maka insya Allah pasti ada gantinya. Tetapi ketika Islam ini diambil di dalam diri kita dan kemudian kita meninggal dunia, tidak ada gantinya. Tidak akan pernah ada gantinya. Maka senantiasa kita menghadirkan diri kita, karena Allah telah memberikan karunia. Allah telah memberikan karunia kepada kita ketika kita dilahirkan dalam keadaan Islam, kemudian kita tidak memintanya. Allah memberikan itu kepada kita tanpa kita memintanya. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar dimasukkan ke dalam surganya ketika kita memintanya. Allahumma razaqtani Islam wa lam as'al. Ya Allah, Engkau telah mengkaruniakan Islam ini
kepada kami tanpa kami meminta. Warzuqniyal jannah, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu. Wa ana as'al, ketika kita memintanya. Ini adalah doa yang dibaca oleh Imam Asy-Syafi'i. Saya kurang paham bahasa Jawanya, tapi kalau ada yang pernah saya dengar, aku nggak jaluk tapi di KI, apa artinya ini? Saya nggak minta tapi dikasih. Apalagi kalau kita minta, apalagi kalau kita jaluk, pasti di KI. Jaluk. Apa? Jaluk. Jaluk ini Pak. Jaluk. Oh, jaluk Pak ya. Ya. Kita tidak minta tapi Allah kasih. Apalagi kalau kita minta. Kalau orang di Sumbar sedang kunun naik kunun, kunun kok kunun. Mana orang Sumbar Pak? Ngerti nggak Pak? Sedang tidak diminta dikasih, apalagi kalau diminta, insya Allah akan berikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini terbetik di hati kami ingin menyampaikan beberapa ayat daripada surat Al-Buruj yang terdapat di juz yang ke-30, surat-surat pendek. Silakan Bapak dan Ibu yang ada Al-Quran di dekatnya, silakan diambil. Sama-sama kita belajar untuk mentadabburi daripada Al-Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Surat ini diawali daripada 3 ayat dari kalimat Allah dalam bentuk sumpah yang sangat powerful. Was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang di dalamnya terdapat gugusan bintang-bintang. Al-buruj, kalau misalnya kita lihat kamus, dia itu artinya Gugusan. kalau bahasa sekarang itu tower. Tower itu kalau misalnya kita pergi ke Dubai, Uni Emirat Arab, ada gedung yang tertinggi namanya Al-Buruj Khalifah. Itu gedung yang tertinggi di dunia hari ini. Jadi dia kalau misalnya ada rumah di sebuah komplek yang banyak, tinggi rumah itu semua rata 5 meter. Terus ada satu rumah yang tingginya mencapai 50 meter sendiri, maka pasti orang akan melihat satu rumah itu dari mana-mana yang tertinggi. Tetapi Al-Quran kemudian menjadikan Al-Buruj itu dengan makna gugusan bintang. Jadi kalau kita melihat ke atas, nampak gugusan bintang. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud, dan hari yang dijanjikan. Para ulama tafsir kemudian mengatakan bahwasanya hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan disaksikan. 3 sumpah yang sangat powerful. Karena surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dakwah Nabi Muhammad SAW itu masih berada di periode Mekah, sehingga surat ini disebut dengan surat Makkiyah. Maka ketika surat ini turun, kita akan melihat gambaran bagaimana para sahabat itu
bagaimana Nabi bersama dengan para sahabat itu mendapatkan siksaan, cobaan serta penentangan dari orang-orang kafir Quraisy, semuanya itu dalam keadaan yang sangat luar biasa. Misalnya Khabbab ibnu Arad misalnya. Beliau adalah orang miskin yang bekerja sebagai tukang pandai besi untuk membuat pedang-pedang. Maka ketika orang-orang Quraisy yang kafir itu dari Bani Khuza'ah itu datang, mereka kemudian mencekik leher beliau dan menjambak rambutnya itu secara beramai-ramai, dan kemudian dibuka bajunya dan dibawa ke padang pasir yang panas. Yang namanya pandai besi, tentu saja ada besi-besi yang dipanaskan sampai memerah, dan kemudian besi yang memerah itu dipasangkan ke badannya dalam keadaan tidak memakai baju. Dan kemudian kadang diletakkan batu yang amat panas di atas tubuhnya dan diinjak oleh orang-orang kafir itu. Kalau misalnya kita membayangkan satu sahabat seperti, bagaimana dengan yang lain dan bagaimana dengan Nabi sendiri? Ketika orang-orang itu kemudian meletakkan kotoran onta di atas kepala beliau, dan itu di masa-masa awal dakwah begitu. Bagaimana dengan Bilal bin Rabah? Bagaimana dengan Ammar bin Yasir yang siksaannya kepada kedua orang tuanya juga luar biasa? Dan kita tidak bisa membayangkan itu. Saking luar biasanya kejadian di awal dakwah masa itu. Maka kemudian Allah menurunkan surat itu. Allah bersumpah begitu, demi langit yang di sana itu ada gugusan bintang-bintang, dan di sana itu, di langit itu ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Gugusan itu seperti gugus-gugus bagaimana kita melihat di pramuka gitu. Ada gugus ini, ada gugus itu. Seperti kalau Dr. Muhammad Yahya mengatakan ini seperti barak-baraknya tentara gitu. Jadi Allah mempunyai pasukan malaikat yang siap diturunkan kapan saja ke muka bumi ini. Karena orang-orang kafir itu seperti itu, menyiksa daripada orang-orang mukmin. Maka kemudian Allah bersumpah bahwasanya pasti Allah akan menurunkan bantuan dari langit. Kemudian hari kiamat, wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud, dan yang menyaksikan dan disaksikan. Allah bersumpah dengan kalimat ini. Perhatikan kalimatnya. Wa syahidin wa masyhud. Syahidin dikasih tanwin di belakangnya. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim nakirah. Kalau bentuknya nakirah berarti dia mempunyai makna yang terbuka. Kalau dia tidak dikasih tanwin, dimulai dengan huruf alif dan lam, bentuknya ma'rifat, berarti dia dikenali. Contohnya apa? Misalnya dikatakan dzalikal kitabul al-kitab, dimulai dengan huruf alif dan lam, maka al-kitab itu menunjuk kepada Al-Quran. Jelas dia barangnya, ma'rifah dikenali. Kalau misalnya disebut dikasih tanwin di belakangnya, kutubin, jadi ada kata kutubin, ada tanwin di belakangnya, maka maknanya itu umum. Ya, kitab apa saja, apakah kitab fisika, kimia, matematika, teknik, kedokteran, ekonomi, mencakup semuanya. Maka di sini Allah juga menyampaikan kalimat tersebut, wasyahidin. Ayat yang ketiga, wasyahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan disaksikan. Para ulama tafsir kemudian menyampaikan berbagai macam tafsiran tentang hal ini, dan kita mengambil ibarah dan tadabbur daripada tafsiran tersebut. Tetapi banyak yang disampaikan oleh para ilmu tafsir. Misalnya
Syekh Muhammad Ali Sahbuni misalnya, itu menyampaikan sampai 16 itu jumlah penafsirannya. Kita ambil misalnya 2 saja. Yang pertama, demi yang menyaksikan dan disaksikan. Pertama merujuk kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa? Misalnya kita berdiri di pinggir pantai dan kemudian kita melihat matahari terbenam seperti sunset yang sangat indah. Maka ketika kita melihat siapa yang menjadi syahid dan siapa yang menjadi masyhud, yang menyaksikan adalah kita dan yang kita saksikan adalah matahari yang terbenam. Apa yang terucap di mulut kita ketika melihat keindahan seperti itu merujuk kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Naik ke atas puncak gunung. Bagi orang yang suka pergi naik gunung, tiba di atas puncak gunung yang sangat tinggi, melihat kemudian ke bawah ada awan yang lagi naik ke atas, dan kita melihat pemandangan yang sangat indah. Kita sebagai yang menyaksikan dan alam semesta yang di bawah itu kita saksikan, maka kita akan merujuk kepada keesaan Allah yang terlontar dari mulut kita. Subhanallah. Itu tandanya orang yang beriman. Makna yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sahbuni, yang kedua dihubungkan dengan surat An-Nisa ayat yang ke-41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu kemudian meminta kepada salah seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, satu di antara sahabat Nabi yang bacaan Qur'annya sangat luar biasa. Nabi meminta kepada beliau agar beliau membacakan Al-Quran kepada Nabi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Al-Quran itu turun kepadamu? Terus mengapa aku yang harus membacakannya?" Kata Nabi, "Aku senang mendengarkannya dari orang lain." Maka kemudian mulailah Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa mulai dari ayat yang pertama dengan bacaan yang sangat luar biasa sampai kepada ayat yang ke-41. Begitu sampai di ayat 41, Nabi kemudian menangis dengan air mata yang bercucuran, dan beliau mengatakan, "Hasbuk, hasbuk ya Abdullah bin Mas'ud, cukup, cukup." Fakaifa idza ji'na, maka bagaimana begitu ketika nanti di hari kiamat itu, ketika tiang mizan itu ditegakkan dan setiap umat itu kemudian didatangkan rasul mereka gitu. Setiap rasul itu didatangkan bagi setiap umatnya, mulai daripada Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kemudian engkau Nabi Muhammad SAW itu juga menjadi saksi bagi umatnya nanti ketika mizan itu ditegakkan. Maka kemudian kita bisa membayangkan, kita bayangkan di dalam surat Al-Haqqah Allah menjelaskan, yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, ketika tiang mizan itu ditegakkan, ketika kemudian hari itu adalah hari penghitungan, hari penghisaban, yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, maka tidak ada satupun yang tersembunyi. Yauma tu'radu itu adalah asal katanya arada. Arada itu bahasa orang dagang, bahasa
memaksa orang berjual beli. Arodo itu misalnya ini katakanlah minuman aqua begitu. Kalau orang mau berbelanja, dia menanyakan minuman aqua, maka kemudian kita sodorkan ke hadapan dia. Ini arodo namanya. Dan kemudian orang itu akan memeriksa apakah minuman ini dalam keadaan tersegel, masih murni, atau sudah terbuka, atau ini merek yang sesuai dengan dia. Diperiksa begitu, diperiksa secara keseluruhan. Dan kita nanti dipanggil satu persatu dan kemudian dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah dihadapkan dan diperiksa satu persatu. Masya Allah. Na'udzubillah. Dan Nabi kita kemudian menjadi saksi atas umatnya. Coba bayangkan, ada orang yang kemudian dia itu ditakdirkan beragama Islam, kemudian dia tidak pernah sholat, KTP-nya Islam mungkin, pekerjaannya mungkin merampok begitu, memperkosa, atau barangkali melakukan perzinahan, dugem dan segala macam, narkoba dan segala macam di tempat hiburan malam, dan kemudian dia memang beragama Islam, kemudian dia dihadirkan di hadapan Nabi SAW. Setelah itu kemudian Allah bertanya kepadanya, "Ya Muhammad, apakah itu umatmu?" Dan Nabi kita kemudian dipaksa untuk mengakui bahwa itu adalah umatnya. Coba bayangkan, seperti apa air mata yang keluar daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Fakaifa idza ji'na min kulli ummah bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahidan. Surat An-Nisa ayat yang ke-41. Demi yang menyaksikan dan disaksikan. 3 ayat yang sangat powerful, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah mengaitkan setelah peristiwa turunnya ayat ini dengan berbagai siksaan yang dialami oleh para sahabat, Allah kemudian bersumpah, dan kemudian sumpah yang sangat powerful ini Allah kemudian mengaitkan dengan sebuah peristiwa. Qutila ashabul ukhdud, binasalah. Kalau dalam terjemahannya kita lihat binasalah. Qutila itu kalau kita lihat artinya di dalam kamus membunuh, matilah, kira-kira gitu. Kalau bahasa Jawanya mampuslah begitu. Dan memang seperti itu. Kenapa? Karena inilah bahasa amarah gitu. Qutila ashabul ukhdud, matilah, binasalah orang-orang yang membuat parit. Di mana parit itu dibuat? Parit itu dibuat di antara 2 bukit gitu. Antara 2 bukit, bukit satu dengan bukit berikutnya, dan di tengah-tengah itu ada parit. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Dan parit itu kemudian dikasih dengan kayu, dan kayu itu kemudian disulut dengan api, dan api itu kemudian membakar. Nah sekarang bayangkan, ketika api itu pun dihidupkan dengan kayu yang sangat banyak dan terletak di antara 2 bukit di parit begitu, kemudian digiring orang-orang muslim di masa itu masuk ke dalam parit tersebut dan dibakar dalam keadaan hidup-hidup, diseret begitu, diseret, sehingga kemudian dikatakan pada ayat berikutnya, ilhum 'alaiha qu'ud. Orang-orang yang mengazab ini, orang-orang yang membakar ini, mereka itu menyaksikan perbuatan mereka itu sambil dalam keadaan qu'ud, duduk dalam waktu yang lama. Kita namanya duduk itu jalasa, duduk, tapi untuk jangka waktu yang sebentar, namanya jalasa, duduk mendengarkan kajian dari maghrib sampai isya, majelis ilmu, jalasa sebentar. Kalau qu'ada, duduk dalam waktu yang lama. Karena duduk dalam waktu yang lama, ilhum 'alaiha qu'ud,
maka mereka kemudian menyiksa orang-orang Islam di masa itu, dilemparkan satu persatu, jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Bahkan ada riwayat lain mengatakan sampai dengan ratusan ribu orang, dan diseret kemudian dimasukkan ke dalam api itu, dan mereka duduk dengan waktu yang lama. Kenapa? Saking banyaknya orang yang dimasukkan ke dalam api tersebut. Apa yang menyebabkan mereka seperti ini? Melakukan perbuatan yang sangat luar biasa seperti itu. Ketika mereka menyeret kaum muslimin itu, mereka bersorak-sorai begitu, mereka bertepuk tangan, kemudian orang-orang terpekik semuanya begitu, berteriak begitu. Makanya Allah kemudian bersumpah, qutila ashabul ukhdud, matilah, binasalah orang-orang para pembuat parit. Kisah ini barangkali kita sudah sering mendengarnya, tetapi mungkin kita ulang jika tidak ada apa-apa. Kalau misalnya kita ulang, jadi ketika Allah mengatakan qutila ashabul ukhdud, ashabul ukhdud itu dia di sekitaran selatan daripada Arabia, yaitu di daerah Yaman. Peristiwa ini menurut para ahli sejarah itu terjadi sebelum pasukan Abrahah itu menyerang kota Mekah. Dan ini ada hubungannya dengan pasukan Abrahah yang menyerang kota Mekah. Peristiwa ini terjadi di daerah Yaman. Ketika ada kerajaan di sana, yang kemudian sang raja mempunyai seorang penasihat tukang sihir. Seorang penasihat raja sebagai tukang sihir. Tukang sihir ini dia sudah tua. Kisah ini terdapat dalam kitab tafsir At-Tabari, terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud. Ada hadis yang menjelaskan, ketika tukang sihir ini dia sudah tua dan dia mungkin merasa ajalnya sudah mau dekat, maka dia memanggil kepada sang raja agar mendatangkan satu orang pemuda supaya bisa menurunkan ilmu sihirnya ini. Maka kemudian dicarilah pemuda di seluruh negeri tersebut. Ketika ditemukan satu orang pemuda, setelah diseleksi dari sedemikian banyak, maka kemudian didatangkan pemuda ini menuju kepada istana. Sang pemuda ini tentu dia sangat bangga. Kenapa? Karena dia adalah orang yang lolos secara seleksi nasional dari sebuah kerajaan. Maka kemudian dia pun berjalan dari kampungnya, dari tempat tinggal itu, menuju ke istana raja. Di dalam perjalanan berburu itu dia melewati sebuah tempat madrasah. Ada rahib di sana yang mengajarkan agama ini, ilmu Islam ini. Jadi yang namanya Islam di zaman dahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, itulah agama Islam yang nabinya Nabi Isa. Mereka lah orang-orang Islam di masa itu. Dan para ulamanya disebut dengan rahib-rahib. Sebelumnya lagi itu orang Yahudi atau Bani Israel. Jadi ketika di masa itu yang menjadi orang Islamnya itu adalah orang-orang yang beragama Islam dengan nabinya Nabi Isa. Agama Nasrani lah kalau misalnya zaman dahulu gitu. Maka kemudian ketika dia melewati madrasah tempat rahib-rahib ini mengajarkan ketauhidan, ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampir ke sana. Setelah dia mampir ke sana, baru kemudian pergi ke tempat tukang sihir. Kita persingkat saja ceritanya. Begitu sampai ke tempat tukang sihir, kemudian balik lagi. Dan itu dilalui secara berulang-ulang. Setelah sekian lama belajar, ternyata ilmunya berbeda. Yang satu ilmunya hitam, yang satu ilmunya putih. Kira-kira seperti itu. Maksudnya yang satu ilmunya adalah ilmu Islam yang tauhidkan kepada Allah, yang satu ilmunya tukang sihir. Muncul keraguan daripada sang pemuda ini, mana yang benar ini? Suatu kali ketika sang pemuda ini melewati satu tempat yang menuju ke kerajaan itu, maka kemudian dia terhalang langkahnya. Orang-orang di kampung itu juga melihat ada seperti binatang
besar begitu yang menghalangi orang berjalan begitu. Binatang apalah namanya begitu. Tak ular, tak apa gitu. Besar. Maka kemudian ketika sang pemuda ini melihat binatang itu dan menghalangi orang untuk lewat, maka di saat itulah dia berpikir, ya Allah, jika ilmu daripada sang rahib ini adalah yang benar, maka ketika aku melempar binatang ini, pasti binatang akan mati. Maka kemudian dilemparlah binatang itu dengan batu dan binatang itu mati. Kalau hidup berarti beda lagi, tapi mati. Maka berhentilah kemudian dia belajar kepada tukang sihir. Kita persingkat ceritanya. Sang guru rahib tersebut kemudian mengatakan kepada muridnya ini, ketika menceritakan peristiwa ini, sang guru mengatakan, inilah saatnya engkau untuk menyebarkan Islam dan inilah batas engkau belajar gitu. Artinya di zaman dahulu mungkin disebut wali gitu. Udah sampai walinya mungkin gitu ya, Allahu a'lam gitu. Maka kemudian belajar atau sang pemuda ini kemudian mengajarkan agama ini. Suatu kali salah seorang wazir daripada seorang raja itu buta matanya. Kemudian dia mendengar ada seorang pemuda yang menyebarkan risalah ini dan kemudian dia bisa menyembuhkan penyakit. Datanglah wazir sang raja ini menemui sang pemuda. Begitu ditemui sang pemuda ini kemudian mengatakan, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Syaratnya apa? Engkau harus beriman kepada Allah, masuk ke dalam agama Islam. Wazir ini kemudian masuk ke dalam agama Islam, masuk kepada agama pemuda ini, dan kemudian didoakan oleh sang pemuda sehingga sembuh. Sang wazir kembali ke istana. Begitu sampai di istana, sang raja heran, engkau buta, kok sekarang sudah bisa melihat? Kata sang wazir, saya disembuhkan oleh salah seorang pemuda yang mengatakan Allah sebagai Rabb-Nya. Marah sang raja ini. Begitu marah sang raja ini, dicari sang pemuda kemudian ditangkap, kemudian disuruh untuk keluar dari agamanya, dan sang pemuda tidak mau, kemudian dia dihukum. Pertama, hukumannya dia dibawa ke tengah lautan, lengkap dengan pasukan Kopaskanya, pasukan katak lah istilahnya teman sekarang. Dibawa sang pemuda, mau ditenggelamkan di tengah lautan, tetapi sang pemuda justru selamat di tengah lautan. Kembali kepada sang raja. Assalamualaikum raja. Kaget sang raja. Kemudian sang raja mengirim pemuda ini naik ke atas bukit bersama dengan pasukan infanteri. Begitu sampai di atas bukit, sang pemuda kembali selamat. Justru pasukannya itu yang jatuh berguguran. Sampai kembali ke istana. Assalamualaikum raja. Enggak mati-mati dia. Akhirnya sang raja kemudian, sebelumnya itu sang raja sudah membunuh nih semua orang-orang, mulai dari wazirnya tadi sudah dibunuh, rahib sang guru juga sudah dibunuh. Sang raja kemudian ingin membunuh sang pemuda dan bertanya, bagaimana cara membunuh engkau gitu? Kata sang pemuda, kumpulkanlah seluruh rakyat di sebuah tanah lapang, dan kemudian engkau panahlah aku. Setelah engkau mau memanah aku itu, ucapkanlah Bismillah Rabbi Gulam. Maka sang raja kemudian melaksanakan perintah tersebut, karena dia ingin membunuh sang pemuda ini. Dikumpulkan semua rakyatnya yang mencapai puluhan ribu itu. Dikumpulkan seluruh rakyatnya yang kata riwayat yang lain mencapai ratusan ribu itu, berkumpul semuanya. Setelah semuanya berkumpul, maka kemudian memulailah sang raja memanah sang pemuda. Pertama dia tidak sebut namanya, tidak disebutnya dengan Bismillah Rabbi Gulam, panah aja. Nggak kena gitu, nggak mati. Sang pemuda kembali berteriak, wahai raja, ucapkanlah Bismillah Rabbi Gulam, dengan nama Allah Tuhannya si gulam ini. Diucapkan sang raja, Bismillah Rabbi Gulam. Begitu dipanah kena sedikit, langsung kemudian meninggal dunia. Apa kata rakyat yang ramai ini? Karena dia sebelumnya sudah menyebarkan tentang agama Islam. Maka hampir 90% atau 80%
semuanya kemudian beriman kepada rohnya sang pemuda di saat itu. Allah alam berapa persennya? Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu orang pemuda ini. Maka kemudian sang raja marah. Dihidupkanlah api di antara dua butik yang ada parit, dihidupkan api. Kemudian disulut dengan kayu yang sangat banyak dan dijadikanlah di antara bahan bakarnya itu, ketika manusia dilemparkan ke sana itu, maka lemak-lemak daripada manusia itu juga ikut terbakar dan kemudian api ini jadi membesar. Jadi api itu tidak padam-padam. Setiap manusia dilempar makin besar, setiap manusia dilempar makin lipat. Bagian terakhir daripada hadis tersebut, ada seorang ibu yang ragu dia karena keislamannya itu, tapi bayi yang digendongnya kemudian berkata supaya sang ibu terjun ke sana. Maka kemudian terjun. Bayi yang bisa berbicara kepada sang ibu. Kepada ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini ada kaitannya dengan surat Al-Fil. Seperti yang saya bilang tadi, seperti yang kita sampaikan tadi. Setelah kejadian itu, jadi tidak semuanya orang yang dimasukkan ke dalam api itu masuk. Ada yang lari. Dari jumlah yang banyak itu ada yang lari. Ketika orang yang lari ini kemudian pergi menyusuri pantai, dan sesungguhnya di masa itu pusat daripada kekristenan di masa itu ada 3. Yang pertama di Roma, yang kedua di Konstantinopel di masa itu, yang ketiga di Afrika yang kita kenal dengan namanya itu Najasi, Negus, kerajaan Najasi. 3 pusat kekristenan atau Islam di masa itu. Yang pertama itu di negeri Roma, yang kedua Konstantinopel, 3 di Afrika di Negus atau Najasi, Abbasiyah. Maka kemudian orang yang selamat ini lari menyusuri pantai dan kemudian pergi menuju kerajaan Najasi, kerajaan Abbasiyah. Maka kemudian diceritakanlah semua peristiwa tentang genosida. Ini namanya genosida karena jumlahnya dibunuh puluhan ribu. Kalau kita ingat peristiwa ketika orang-orang di Serbia membunuh kaum muslimin yang ada di Bosnia, yang jumlahnya juga mencapai ratusan ribu, seluruh dunia mengatakan itu genosida yang dilakukan oleh pemimpin Serbia Radovan Karadzic. Di masa ini genosidanya mencapai puluhan ribu. Maka kemudian diutuslah oleh sang raja ini, karena umat muslim di sana dibunuh dengan cara yang sangat keji. Diutuslah pasukan, yang pasukan ini membawa pasukan gajah dan kemudian dipimpin yang wakil panglima perangnya bukan panglima perang, wakil panglima perangnya bernama Abraha. Itulah dia. Maka kemudian wakil panglima perangnya saya lupa namanya, tapi wakilnya Abraha. Maka kemudian pasukan yang besar ini didatangkan dari bantuan dari Roma, Konstantinopel, didatangkan kemudian menyerbu ke daerah Yaman ini. Maka hancurlah negeri Yaman yang sebelumnya kemudian membinasakan orang-orang muslim. Ketika hancur negeri ini, siapa yang berkuasa berikutnya? Yang berkuasa berikutnya adalah orang-orang dari negeri Ethiopia tadi. Yang wakil panglimanya Abraha. Kenapa Abraha yang kemudian menyerbu Ka'bah? Nah, jadi ceritanya gini. Ketika panglimanya ini menjadi gubernur di daerah Yaman itu, maka dia melaksanakan pemerintah itu dengan zalim dan semena-mena, sehingga pasukan ini terpecah 2. Satu pro kepada panglima, satu pro kepada Abraha. Maka kemudian pasukan ini mau bertarung gitu, mau bertempur. Tetapi untuk menghindari pertumpahan darah yang kemudian menghabiskan pasukan, dikhawatirkan seperti itu, maka 2 orang ini bertarung.
gimana kalau misalnya panglima dengan wakil bertarung, siapa yang menang itu menjadi gubernur di Yaman. Jadi ketika terjadi, udah masuk tuh siapa? Udah Pak ya? 1 menit lagi Pak ya? Iya, iya. Ketika orang ini bertarung, ketika dia bertarung begitu, panglima ini perkasa dia. Dalam pertarungan itu kena hidungnya ini Abraha. Sehingga Abraha itu hidungnya namanya hidung yang apa namanya? Sabit gitu. Sompel. Sompel gitu. Maka kemudian Abraha itu terluka, kemudian dia jatuh. Sang panglima kemudian bersorak menghadap kepada pasukannya dalam keadaan angkat tangan, menang gitu. Sementara Abraha belum mati. Apa yang dilakukan Abraha? Karena orang ini membelakangi punggung. Ya diselesaikan. Dari belakang ditebas, mati sang panglima. Begitu sang panglima mati, tentulah Abraha menjadi raja, menjadi gubernur. Itu ceritanya kenapa Abraha yang kemudian menjadi gubernur. Tetapi ceritanya belum selesai Bu, masih ada sambungannya. Mungkin di lain waktu kita sambung sampai kepada ayat yang ke-6 dari surat Al-Buruj, insyaallah. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.